siapapun masyarakat yang itu kita layani dengan baik. Sekalipun dia pakai sendal jepit, celana pendek dan lain sebagainya. Dulu waktu saya masih kecil, masuk kantor polisi itu nggak boleh pakai sendal jepit, diusir. Pakai sendal celana pendek nggak boleh, diusir. Nah sekarang ya nggak apa-apa. Mau dia pakai celana pendek, mau dia pakai sendal jepit, terima dan layan dengan baik. Kenapa? Orang yang datang ke kantor polisi rata-rata orang yang membutuh bantuan polisi. Kalau inspirasi itu pertama dari ibu saya. Ya. Jadi waktu saya keluar akpol, ibu saya cuma bilang gini, ya jadilah polisi yang baik. Kata baik itu pertama lagi. Ya, jangan sombong. Yang keduanya, ya bantulah orang selagi kau bisa bantu. Ya siapapun orang itu. Ya minimal ada 4 yang bisa kau bantu, kata ibu saya. Apa tuh Bu? Yang pertama, kalau kau ada rezeki, kasih dia duit, bantu. Kalau kau nggak ada duit, bantu dengan tenagamu. Nggak ada duit, kau bantu dengan pikiranmu, cari solusinya. Tidak ada duit, tenaga dan pikiranmu, ya kau bantu dengan doamu. Polisi Baik Ciamis, cintaku amat manis, Ciamis harmonis, Ciamis selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Anda menyaksikan To The Point bersama saya Hilmi Pramudia. Hari ini saya kedatangan narasumber jauh-jauh datang dari Ciamis. Saya sudah bersama dengan Kapolres Ciamis AKBP Haji Hidayatullah SH.SIK. Komandan, terima kasih telah hadir di To The Point. Waduh, ini kayaknya saya lihat di CV bukan kaget sih, maksudnya oh ternyata 2020 itu pernah juga menjabat Waka tuh ya. Alhamdulillah kami juga pernah bertugas di Wakapolres Ciamis ya. Dan waktu itu kita terkait masalah transisi pemisahan antara Polres Pangandaran dengan Ciamis. Ya, betul. Ya, jadi setelah dari Ciamis kita ke Tasikota, Wakapolres juga. Karakteristik masyarakat Tasikota dengan Ciamis ya kita tidak bisa apple to apple, jadi kita beda ya. Di Ciamis lebih agamis ya, dan kita di Tasikota ini masyarakatnya lebih modern lah. Sehingga pendekatan kita ke masyarakat juga ya tentu tidak sama. Antara di kota dengan di desa. Jakarta pendekatannya beda lagi. Pasti karena gayanya anak-anak Jakarta dengan gaya anaknya Tasikota beda lagi. Sehingga perlu Polri memahamin antropologi hukumnya, ya karakteristik masyarakatnya, terus juga kewajiban kita untuk menjaga intens koordinasi dan kolaborasi sama pihak. Gitu. Saya kira itu. Dan gini, kalau bahkan Ciamis itu ada sebutan atau julukan kota pensiunan lah. Gitu. Jadi kan karakteristiknya beda tadi dengan. Tapi kalau dari sisi kultur dan segala macam, kalau bicara tugas Polri ya salah satunya juga memberikan keamanan di masyarakat. Tapi kalau misalnya Ciamis itu potensi kerawanannya itu sebenarnya ada di mana? Tadi melihat julukan-julukannya lebih agamis, misalnya lebih tenang dibanding daerah yang lain, itu seperti apa, Dan? Ya, memang pertama kali masuk ke Ciamis orang udah bilang Ciamis kota pensiun. Tapi kemarin kita udah diskusi juga, ya kita hilangkan jargon Ciamis kota pensiun. Kita jadikan Ciamis kota kreatif dan inovatif. Saat ini Ciamis lagi berkembang, bahkan kita bersama-sama dengan beberapa organisasi kepemudaan di Ciamis ya untuk mencari brand-brand yang bisa kita jual dari Ciamis. Ya, salah satunya kemarin kita bisa ada edukasi agrowisata ya, terus juga kegiatan-kegiatan bakti sosial, UMKM ya, bahkan kita Polres Ciamis insya Allah siap akan mendukung itu untuk menghilangkan brand Ciamis kota pensiun itu. Karena identiknya terlalu ini ya kalau pensiun itu. Tapi
insya Allah Ciamis akan berkembang dengan baik ya, karena saya lihat masyarakatnya dan tokoh-tokoh pemudanya juga cukup kreatif dan butuh dorongan dari semua stakeholder baik dari pemerintah daerah ya, khususnya Polres Ciamis akan siap mendukung. Jadi kota Ciamis akan berkembang insya Allah ke depan. Terus untuk Kamtibmas juga kejadian-kejadian yang di Ciamis ya mayoritas lumayan sedikit lah, nggak begitu banyak dibandingin dengan kota Tasik ya, dengan daerah-daerah kota-kota besar lainnya. Nah masyarakatnya lebih lebih humanis, saling asah, saling asih, saling asuh bahasa Jawanya ya. Jadi mempermudahkan tugas kita polisi untuk menjaga Kamtibmas ya, sehingga di situ kami berkolaborasi mulai dari tingkat paling bawah ya, dari Kadus, RT ya, sampai ke tingkat atas untuk selalu bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga Kamtibmas. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini Ciamis semuanya menjaga ya, menjadi diri sendiri, polisi bagi dirinya, polisi bagi keluarganya, dan polisi bagi lingkungannya. Ya, kalau lihat sebenarnya Ciamis juga dari sisi prestasi kemarin yang paling luar biasa juga dapat penghargaan dari setingkat ASEAN gitu ya, yang kota terbersih. Itu kalau luar biasa sebenarnya. Dan di Piriakan Timur ya Ciamis, mungkin di Indonesia juga hanya Ciamis, dan itu juga jadi motivasi sebenarnya untuk bisa sama-sama ngebangun Ciamis itu ya. Dan betul. Dan ini juga yang menarik sebenarnya, di beberapa media juga sempat disampaikan bahwa komandan itu waktu menjabat Kapolres Ciamis juga punya sebuah program gitu ya. Ada namanya sudah cukup ramai juga gitu. Polisi baik. Ya kalau bicara baik jargon gitu ya. Tapi kan saya kira ada banyak hal kenapa namanya harus baik gitu. Atau apakah kenapa nggak terbaik gitu ya? Kenapa nggak bagus ya nama programnya? Itu kan juga motivasi. Ini kita bahas itu, Dan apa polisi baik itu gitu? Ya. Baik, polisi baik sendiri itu ya suatu belajar dari pengalaman saya selama berdinas. Jadi kata baik itu kita ambil singkatannya ya. B itu artinya bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam arti saya sampaikan kepada seluruh anggota kita dikasih beban amanah menjadi anggota Polri, itu pilihan kita. Maka kita semua punya rasa tanggung jawab sebagai anggota Polri. Apa tanggung jawabnya kita? Ya tugas kita laksanakan dengan baik. Pertanggungjawaban kita tidak hanya di dunia ini, tapi pertanggungjawaban kita juga ada di akhirat nanti. Nah sehingga itu saya tanamkan di anggota-anggota saya supaya memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Malu kalau saya tidak berdinas dengan baik, malu kalau saya terlambat apel, malu kalau saya melakukan pelanggaran-pelanggaran dan lain sebagainya. Nah sehingga itu akan timbul di dalam dirinya sendiri rasa tanggung jawab itu. Malu dia melakukan pelanggaran dengan orang tuanya, keluarganya, anaknya, bahkan institusinya. Nah, kemudian yang kedua adalah A. A itu ada adil. Adil saya artikan dalam hal ini kita layani masyarakat dengan sebaiknya tanpa memandang bulu siapapun itu masyarakatnya. Layani sebaik-baiknya. Adil bukan bagi rata, tetapi adil itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Contoh, kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Siapapun masyarakat yang itu kita layani dengan baik. Sekalipun dia pakai sendal jepit, celana pendek dan lain sebagainya. Dulu waktu saya masih kecil, masuk kantor polisi itu nggak boleh pakai sendal jepit, diusir. Pakai sendal celana pendek nggak boleh, diusir. Nah sekarang ya nggak apa-apa. Mau dia pakai celana pendek, mau dia pakai sendal jepit, terima dan layan dengan baik. Kenapa? Orang yang datang ke kantor polisi rata-rata orang yang membutuh bantuan polisi. Sehingga mungkin karena dia terburu-buru dari rumah ya kan, atau mungkin nggak sempat dia ganti baju ya maka kita layanin dengan baik, profesional ya, dengan quick respon yang baik ya, insya Allah itu dengan sendirinya masyarakat akan sayang dengan sama polisi. Saya analogikan seperti ini kepada anggota saya, jika kita di rumah itu ada pembantu ya, membantu kita ini bekerjanya nggak akan baik. Bagaimana perasaanmu sebagai majikan? Marah nggak? Saya bilang gitu.
Marah komandan, marah bapak. Kenapa? Saya bilang, begitu juga masyarakat. Kalau masyarakat dilayani dengan baik, maka masyarakat sayang sama polisinya. Dengan sendirinya masyarakat akan mencintai anggota polisinya. Tapi kalau masyarakat tidak dilayani dengan baik, ya maka masyarakat akan benci sama polisinya. Ah, polisi arogan, polisi diskriminasi, polisi dan lain sebagainya, banyak. Karena apa? Di situ kita tidak mencerminkan rasa tanggung jawab kita sebagai anggota Polri. Terus yang I-nya adalah ikhlas, ya. Bekerjalah dengan ikhlas. Ikhlas itu ya kita lillahi ta'ala, kita ridho, ya. Apapun yang kita kerjakan dan yakinlah itu adalah suatu amal ibadah buat kita. Rezeki Allah sudah ngatur. Nggak usah takut miskin, nggak usah takut kaya. Ya, kenapa? Semuanya sudah diatur sama Allah. Hari ini kamu membantu orang, mungkin orang yang kamu bantu itu tidak bisa membalas kebaikan kamu. Ya seperti itu. Tetapi yakin dan percayalah suatu saat Allah akan memberikan bantuan yang tidak kamu sangka-sangka. Apabila kamu ikhlas melaksanakan itu. Nah, itu yang I-nya. Yang terakhir adalah K, ini kuncinya. Nah, kuncinya K ini apa? Komunikatif. Artinya kita harus menjemput bola, berkomunikasi, membuka ruang publik, ya. Saya sampaikan mulai dari anggota paling bawah, Babin Kamtibmas, karena dia langsung menyentuh pada masyarakat. Adakan edukasi, adakan sosialisasi ke masyarakat, berikan mereka pemahaman. Bagaimana tadi yang saya sampaikan, masyarakat bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi lingkungannya. Sebagai contoh, masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Ya, di situ saya analogikan seperti ini. Apabila seorang ibu-ibu dari rumah mau ke pasar, kalau dia memakai perhiasan yang mencereng, pakai emas, pakai gelang, pakai cincin dan lain sebagainya, tentu kita bicara dalam teori kejahatan. Ada N plus K namanya, niat plus kesempatan. Kalau niat dari rumah mau mencuri, tapi tidak ada kesempatan, maka hilang niatnya. Dari rumah tidak ada niat untuk mencuri, tapi ada kesempatan. Itu akan muncul niat seketika bisa. Tadi karena dia memancing tadi, ya kan, belum memakai gelangan, orang melihat wah ini bawanya emasnya jambret, bisa jadi korban dan sebagainya. Nah kita himbau, artinya begitu nanti menjadi polisi berdiri sendiri, ya gunakanlah yang sewajarnya. Apabila ke pasar tidak usah berlebihan membawa pakaian dan yang branded atau yang pakai emas yang mentereng. Nah kemudian menjadi polisi bagi keluarganya. Ya, menjadi polisi bagi keluarganya seperti apa? Contoh, saat ini kita lagi marak terkait masalah kenakalan remaja. Ya, anak-anak kita ya terpengaruh dalam tawuran, geng motor, ya, dan lain sebagainya. Sehingga bagi keluarganya, nah peran guru tidak hanya bisa serta-merta untuk meluruskan kepada orang tuanya saja, tidak. Peran guru hanya untuk di sekolah, mendidik. Bahkan kita kasihan beberapa hari ini ada viral guru yang menegur anak sekolah, ya kan? Kadang merokok, tahu malah gurunya yang dicopot kan? Ya, itu hal yang menjadi dilematis kita. Nah, sehingga bagaimana bagi keluarganya tadi saya sampaikan, ya di situ kita harus menjaga orang tua. Paling tidak waktu saya kecil dulu, almarhum bapak saya nyampaikan begini. Maghrib kalian sudah harus ada di rumah. Sholat berjamaah maghrib tidak boleh lagi keluar rumah kecuali hari libur. Ya, hari libur itu boleh batas sampai jam 10 malam. Jam 10 malam kamu harus balik ke rumah. Artinya orang tua kita kan menjaga kita nih, menjadi polisi kita. Takut jangan sampai anak saya menjadi korban pelaku kejahatan, jangan sampai menjadi pelaku kejahatan. Sehingga ini ada kontrol. Ada kontrol orang tua untuk melihat anak-anaknya. Oh jam 9 malam nih, atau jam 10 malam, sudah waktunya pulang, cek anaknya kemana. Ini menjadi polisi bagi diri sendiri. Jangan sampai anaknya menjadi korban atau menjadi pelaku kejahatan. Nah bagaimana menjadi lingkungannya? Ya, lingkungan tadi sekitar ya. Kita akan mengaktifkan kembali, coba dulu ada namanya pos ronda, siskamling, dan lain sebagainya. Ini kan menjaga lingkungannya supaya aman. Bagaimana kita memberdayakan Pam Swakarsa yang ada
di potensi di masing-masing desa. Nah, sehingga alhamdulillah di lingkungan Ciamis sampai detik ini kita dalam keadaan aman dan kondusif, masyarakat secara berkolaborasi dan bersinergi, kita bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang di Ciamis ini sekarang ini yang kita rasakan, ya mereka merasa bahagia, nyaman dan aman. Ya, tadi ya, baik bertanggung jawab, adil, ikhlas dan komunikatif. Nanti kita coba elaborasi lagi nih Dan. Tapi saya pengen penasaran juga, Anda dapat inspirasi program itu atau jargon itu dari mana tuh? Tentu kan ini juga harus dipikirkan matang-matang ya, karena tadi sekalipun hebat programnya, yang paling saya garis bawahi jangan hanya sekedar jargon itu Dan. Betul. Jadi implementasi aplikasinya khususnya misalnya di lingkungan Polri dan dampaknya ke masyarakat itu seperti. Anda dapat inspirasi itu dari mana tuh? Ya, kalau inspirasi itu pertama dari ibu saya. Ya. Jadi waktu saya keluar Akpol, ibu saya cuma bilang gini, ya jadilah polisi yang baik. Kata baik itu pertama lagi. Ya, jangan sombong. Yang keduanya, ya bantulah orang selagi kau bisa bantu, ya siapapun orang itu. Ya minimal ada 4 yang bisa kau bantu, kata yang ibu saya. Apa tuh Bu? Aku bilang, yang pertama, kalau kau ada rezeki kasih dia duit, bantu. Kalau kau nggak ada duit, bantu dengan tenagamu. Nggak ada duit, kau bantu dengan pikiranmu, cari solusinya. Tidak ada duit, tenaga dan pikiranmu, ya kau bantu dengan doamu. Nah, supaya ada solusinya. Nah, sehingga suatu kata itu yang menjadi inspirasi saya. Setelah 20 tahun menjalani jadi anggota Polri, ya macam-macam kita mendapatkan ya pimpinan, anggota dan lain sebagainya. Ya, sehingga di situ kata baik itu saya mencari arti maknanya apa sih yang pas. Karena di satu sisi B-nya ini banyak sebenarnya, ya. Tapi saya ambil kenapa kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab itulah yang saya ambil utama, karena semuanya pasti kita punya tanggung jawab. Guru ngaji saya bilang begini, siapapun kita akan punya tanggung jawab di akhirat nanti. Nah, sehingga apalagi kita nih anggota Polri, saya pemimpin, maka pimpinan dulu yang bertanggung jawab. Ya, kesalahan anggota adalah kesalahan saya, maka saya akan meminta maaf. Saya bertanggung jawab terhadap kesalahan itu. Apapun kesalahan anggota itu menjadi tanggung jawabnya kita sebagai pimpinan. Nah, sehingga bagaimana kita menjaga ini, ya supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Namanya manusia pasti ada salahnya. Pada prinsipnya kesalahan itu jangan berulang. Saya bilang kesalahan itu kita perbaikin. Dalam istilah saya dalam guru saya sampaikan, istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan. Jadi kita selalu istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan. Disitulah kuncinya. Kalau saya tarik kesimpulan, sebenarnya jargon ini tuh sudah jauh-jauh ada dan baru bisa diimplementasikan hari ini. Karena pada saatnya kita jadi pimpinan. Tapi selama saya berinas, saya tanamkan itu di diri saya sendiri untuk menjadi polisi yang baik. Jadi kenapa? Untuk selalu kita membiasakan diri berbuat selalu kebaikan dan kebaikan. Sekarang gini aja, kalau kita sudah berbuat baik aja, orang belum tentu nilai kita baik. Betul. Tetapi paling tidak kebaikan kita ini dirasakan oleh masyarakat, polisi dirasakan oleh masyarakat, polisi membantu kebaikan dengan kebaikan itu dirasakan oleh masyarakat. Sehingga haikul yakin saya, insya Allah masyarakat akan baik juga sama polisi dengan sendirinya. Tidak perlu pencitraan yang berlebihan. Betul. Saya setuju itu. Tidak perlu pencitraan yang terlalu muluk-muluk. Ya, kita cukup melayani masyarakat kan baik aja itu udah lebih luar biasa. Dengan bahasa orang sini kan, sampurasun, rampes, kumaha, damang, wilujeng sumping, aya naon, ada yang bisa dibantu, kieu duduk silakan. Nah, itu dengan begitu kan orang sudah melayani dengan baik. Nah, dengan begitu kan masyarakat menilai, wah kok polisinya enak ya, enggak polisi yang sosok menyeramkan, dulu polisi yang kumis tebal, mata melotot gitu kan. Nah, karena saya mengalami seperti itu. Waktu saya daftar polisi juga begitu. Waduh, belum apa-apa udah dibentak. Ada apa? Mau kemana? Bikin laporan apa? Waduh.
Ini yang harus dirubah paradigma yang ini, yang budaya-budaya yang tanda kutip yang kurang baik di masyarakat, yang coba kita rubah. Ya pimpinan kita dari Pak Kapolri udah membuat konsep-konsep polisi yang humanis, polisi yang penolong, polisi yang bagaimana, ya itu untuk kebaikan kita semua. Oke, tapi gini Nan, ini supaya tidak hanya jadi sekedar jargon tadi ya, apa perubahan atau pengaplikasian di lapangan khususnya untuk anggota nih, untuk lingkungan aja misalnya di Polres Ciamis terkait dengan jargon baik ini. Kira-kira apa yang berubah misalnya kira-kira kalau misalnya masyarakat datang ke Polres Ciamis dengan program ini tuh wah gitu. Oh ternyata implementasi dari program baik ini terasa banget. Kira-kira untuk anggota itu apa yang paling diutamakan? Ya, dalam segi pelayanan. Tentunya ya. Begitu masyarakat datang ke kantor polisi di SPKT kita sambut dengan baik, ya. Terus yang kedua dalam program baik ini juga kita memberikan solusi problem solving yang dilakukan oleh rekan-rekan kita khususnya di Babin Kamtibmas, bahkan kita sampaikan juga ke fungsi-fungsi lain, sehingga problem solving ini menerima saran, masukan, kritik, menyelesaikan masalah masyarakat seketika. Dari situ masyarakat merasakan responsif yang cukup baik dari Polres kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat mencari solusi suatu permasalahannya, itu yang akan kita berikan kepada masyarakat. Sehingga penilaian masyarakat, mereka merasa terlayani dengan baik, mereka merasa ditanganin proses penanganan perkaranya itu dengan baik. Gitu. Jadi itu yang dirasakan oleh masyarakat kita. Ya, bahkan pelayanan ya. Setiap hari kita, setiap minggu ya, hampir setiap minggu kita adakan semacam FGD di desa-desa. Itu tujuannya tadi mencari, menampung, memecahkan. Ya, contoh si ada masalah ini dikumpulkan di situ, dicari solusi yang terbaiknya seperti apa. Jadi penegakan hukum itu adalah upaya yang terakhir. Jadi kita kedepankan sekarang sudah ada aturan payung hukum yang baru, yaitu tadi restoratif justice. RJ. Sehingga ya RJ ini yang kita lebih kedepankan. Bagaimana menjaga tugas kita, ya. Ingat tupoksinya Polri ini kan ada 3. Ya. Yang paling utama itu adalah memelihara keamanan ketertiban masyarakat, Harkamtibmas. Bagaimana Harkamtibmas kita aman dan kondusif itu dulu. Ya. Kalau bahasa Pak Kapolda Jawa Barat saya ambil begini. Mengungkap kasus bagus, tapi mencegah terjadinya kasus itu lebih bagus. Artinya upaya preventif ini harus didepankan. Represif adalah terakhir. Maka yang didepankan unsur-unsur mulai dari bimasnya, dari sabaranya, patroli, dari lalu lintasnya juga begitu. Baru terakhir adalah upaya penegakan hukum. Intelijen bermain di situ, ya. Dalam arti ya melakukan penggalangan kepada tokoh-tokoh, ya, kepada masyarakat-masyarakat yang kita nilai dalam tanda kutip di situ mungkin masyarakat ini rawan terjadi curanmor. Ya, maka kita adakan pendekatan sosialisasi di sana. Apa imbauan yang diberikan? Oh, contoh umpama ya kalau meninggalkan rumah tolong dong rumahnya dikunci ya Bapak Ibu kasadayana. Terus jangan lupa pasang kunci ganda. Bila perlu ya akinya dicabut kasarnya gitu. Itu kan imbauan yang simpel tapi bermakna untuk masyarakat supaya tidak menjadi korban kejahatan. Gitu. Kalau saya mendengar tadi penjelasan terkait dengan jargon baik ini luar biasa dan sangat ideal dan sangat bisa dikatakan sempurna. Tapi ini dan anggota untuk bisa memahami ini gitu dan kemudian seperti yang ada di yang diprogramkan oleh komandan sendiri dan tentu pelaksana juga ada di anggota itu. Apa yang dilakukan supaya mereka juga memahami betul mana dari ini? Apakah komandan melakukan evaluasi terus gitu? Karena tidak hanya tadi jatuhnya jargonnya baik, tapi misalnya implementasinya juga anggota di lapangan atau anggota yang melakukan aktivitas sehari-hari juga tidak paham apa yang dilakukan. Ya tentu kita evaluasi setiap minimal 1 bulan 1 kali, kadang sebulan 2 kali. Di situ kita menyaring apa yang sudah dilakukan sudah benar atau belum, yang belum benar seperti apanya, ya. Bagaimana komunikasi kita
ke masyarakat sudah berjalan atau belum. Oke. Dan alhamdulillah mulai dari level Kasat, Kabak, ya, Kapolsek sampai ke anggota ke bawah, untuk sampai saat ini mereka sudah menjalani program ini dengan sebaik mungkin. Apa yang sudah mereka berikan, semampu apa yang sudah mereka lakukan, itu sudah diberikan kepada masyarakat. Sehingga dampaknya terasa, feedback yang kami dapatkan dari masyarakat, ya, masyarakat merasa Polres Ciamis mempunyai perubahan yang cukup baik, ya, cukup bagus dinilai masyarakat, mana tadi anggotanya sudah humanis, rasa pelayanan baik. Pada saat aksi-aksi unjuk rasa juga kita, ya, sampaikan kemarin kita memberikan memajukan Mojang Lodaya, ya, perintah Pak Kapolda. Kita kedepankan polwan-polwan kita secara segi humanisnya. Nah, karena di satu sisi UNRAS adalah itu hak demokrasi warga kita, saya sampaikan, tetapi kewajiban kita adalah melayaninya mereka. Bagaimana aspirasi ini bisa sampai, maka komunikasikan. Semua SAT harus bermain. Mulai dari intelijennya melakukan fasilitator, sabarannya melakukan pengamanan, ya kan, lalu lintasnya mengatur jalur, jangan sampai terjadi kemacetan, ya, sampai dengan nanti upaya-upaya apa yang menjadi keinginan masyarakat terpenuhin, terfasilitasi, ya. Itu saya ambil contoh kemarin kegiatan aksi honor guru, ya, guru honorer, ya, yang terjadi, dan itu sudah berjalan dengan baik. Saya tanya, bahkan saya minta masyarakat yang saya kenal, kamu tanya deh gimana anggota saya di Ciamis, melayani kalian sudah baik belum? Itu untuk feedback ke ini ya. Karena saya pengen tahu, jangan hanya maaf dan ABS doang, atau ABS kan asal bapak senang. Laporannya bagus-bagus. Ya, bagus melulu. Ternyata saya ambil random juga beberapa kecamatan, saya pakai rekanan kita masyarakat sipil, ya, dan itu alhamdulillah dari angka 10 9,5 lah. Itu merespon dengan baik. Oke, luar biasa. Terakhir dan gini, sebenarnya apa pesan dari jargon baik ini yang dibayangkan komandan, bagaimana program baik ini benar-benar bisa terdelivery dengan baik gitu ke masyarakat. Kemudian tadi sebenarnya ada perubahan yang sangat signifikan, baik itu dari pelayanan dan juga tugas Polri khususnya di Polres Ciamis. Itu seperti apa, Dan? Terakhir. Ya, tentu targetnya kita trust masyarakat kepada kita lebih tinggi, ya, karena begini, suatu organisasi apapun itu, ya, tanpa adanya trust, kepercayaan masyarakat kepada Polri, ya sia-sia. Maka bagaimana menumbuhkan kepercayaan itu tadi, ya kita yakinkan masyarakat bahwa kita mampu untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Dulu ada grand strategi Polri kan, ada kita dari pertama namanya trust building, partnership building, ya. Kemudian naik ke grand strategi Polri kita, yang terakhir sekarang ini adalah strive for excellence. Artinya Polri harus memberikan pelayanan prima. Apa pelayanan prima itu? Ini kan balik lagi ke baik lagi kan. Memberikan pelayanan prima, pelayanan yang sebaik mungkin untuk masyarakat. Sehingga kita harus merubah mindset kita, merubah culture set kita, ya, yang selama ini mohon maaf ya ada stigma-stigma yang jelek di Polri. Percuma lapor Polri nanti banyak ribet ini dan lain sebagainya. Nah, Polri sudah mulai berubah, Ciamis kita mulai berubah, apalagi di zaman Pak sekarang ini sudah era digitalisasi. Bahkan Pak Kapolri, Pak Kapolda udah memerintahkan pada seluruh jajaran kita, ya, untuk memainkan sistem digitalisasi. Jadi itu akan memudahkan, ya, dengan hanya satu klik itu sudah bisa masyarakat menerima, apalagi dengan layanan 110, dimanapun kita bisa telepon. Nah, ini suatu kemajuan luar biasa, ya. Kalau umpama kita di luar negeri pakai 911, ya, kalau di Indonesia cukup 110. 110 masyarakat butuh bantuan polisi dimanapun pasti akan nyambung, tidak kan? Dan itu bebas pulsa. Ini kadang-kadang masyarakat belum tahu. Itu gratis. 110, tapi jangan dimain-mainkan. Kalau mainkan nanti datanya udah ada semua. Kadang-kadang iseng-iseng kan, walaupun 110 tahu, wah Pak, coba iseng-iseng aja Pak katanya. Ya, jangan, karena itu untuk emergency. Ya, sehingga tentu feedback yang kami harapkan tadi, ya, salah satunya kepercayaan masyarakat meningkat kepada kami, kepada Polri, khususnya Polres Ciamis. Dan yang kedua, ya harapan kita mengajak tadi, balik dari strategi, mengajak masyarakat
berkolaborasi, bersinergi, ya. Dalam arti giliran strategi Polri tadi itu partnership building, artinya mengkolaborasikan, bersinergi kan ke masyarakat untuk menjaga sama-sama Kamtipmas, ya. Sehingga pelayanan prima itu akan terwujud. Tugas Polri juga akan lebih ringan kalau masyarakat sudah sadar hukumnya, ya. Kalau masyarakat sudah merasa nyaman, ya. Kalau aman saja tapi nggak nyaman kan nggak enak. Nah, tapi kalau sudah nyaman udah pasti aman. Betul. Nah, kalau masyarakat sudah nyaman, dia aman, bahagia, saya yakin ya semua itu akan lebih soft dan tugas Polri akan lebih sedikit ringan karena semua masyarakat mempunyai rasa kesadaran. Contoh paling simpel aja, ya di lampu merah. Kita lihat di kota-kota besar, ya masih banyak melanggar lampu merah. Tapi kalau di Ciamis lampu merah tanpa ada polisi pun juga masyarakat berhenti. Ya, di situ kesadaran masyarakatnya meningkat. Oh, nggak ada polisinya nggak apa-apa, tapi lampu merah berhenti. Kenapa? Mereka sadar. Oh, keselamatan saya. Kalau saya terobos lampu merah, mungkin saya ditabrak dari arah yang lain. Nah, sehingga muncul rasa kesadaran itu, sehingga masyarakat akan merasa aman dan nyaman. Gitu. Saya kira itu. Ya, soal digitalisasi pelayanan yang terbaru saya kemarin ini dan perpanjang SIM A saya. Ya, gimana? Tinggal download ya, dan selesai. Ya, hanya beberapa menit ya. Beberapa menit jadi gitu, dan sekarang saya tinggal ambil di. Betul. Dan itu dianterin ke rumah sebenarnya. Dianterin ke rumah juga luar biasa. Itu Tapi boleh. karena rumah saya tetanggaan sama Makopores, jadi dianterin. Itu dianterin. Jadi kita tinggal, ini salah satu tadi ya digitalisasi pelayanan. Saya kira kalau seperti ini kan memang sudah eranya, saya kira tadi ya soal trust, kemudian masyarakat juga merasa kehadiran Polri ini benar-benar bisa membantu gitu masyarakat, dan luar biasa. Komandan, terima kasih atas kehadirannya di To The Point. Mudah-mudahan nanti kita bisa update lagi informasi seputar perkembangan dan program-program yang Komandan luar biasa tadi sampaikan. Amin, terima kasih. Pesan buat masyarakat Ciamis boleh? Ya, pesan buat seluruh wargi Ciamis, hatur nuhun kasadayana. Saya Kapolres Ciamis mengajak sesama keluarga besar Kabupaten Ciamis, ayo kita sama-sama menjaga situasi keamanan Kamtipmas yang aman, kondusif dan nyaman ini, yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Polres Ciamis insya Allah siap akan mendukung dan berkolaborasi kepada siapapun sehingga situasi ini bisa terjalan dengan baik sampai saat ini. Polisi Baik Ciamis, cintaku amat manis, Ciamis harmonis, Ciamis selalu di hati. Baik, sampai di sini perjumpaan kita di To The Point edisi hari ini. Saya Hilmi Pramudia mewakili rekan-rekannya petugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.